Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita muliakan Sohibul Bait Bapak Dr. Muhammad Nur Iskandar SK, yang sama-sama kita muliakan guru kita, tokoh pimpinan kita, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, calon Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Pilpres 2019, yang insya Allah kita dukung bersama-sama dan insya Allah akan dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kita muliakan Bapak Kiai Haji Anwar Mansur, sesepuh kita semua, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak-bapak, para ulama, para kiai, para pengasuh pondok pesantren, ibu-ibu yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu pada kesempatan yang berbahagia ini. Hadirin hadirat yang saya muliakan. Pertama-tama, izinkanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kesempatan dan undangan yang diberikan kepada saya untuk hadir di majelis silaturahim dan majelis muzakarah para kiai dan para ulama yang berbahagia pada hari ini. Dan tadi ya sama-sama kita hormati Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Muhammad Nur Iskandar memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan serba sedikit tentang perkembangan politik yang kita hadapi bersama-sama sehubungan dengan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada tahun 2019 yang akan datang ini. Kita sama-sama menyadari bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu merupakan sebuah peristiwa sosial, peristiwa politik yang sangat penting dalam kehidupan sejarah umat manusia. Kita sadar tidak lama, hanya beberapa saat sesudah Rasulullah wafat, para sahabat sudah saling berdiskusi, siapakah yang akan menjadi khalifah menggantikan Rasulullah SAW dalam memimpin masyarakat Madinah yang ada di masa itu. Kenabian tentu tidak bisa digantikan oleh orang lain. Wahyu hanya diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi kepemimpinan umat tetap harus diteruskan sepanjang zaman. Begitu juga dengan kehidupan perjalanan bangsa dan negara kita. Tidak lama sesudah Jepang mendarat di tanah air kita, tokoh-tokoh bangsa kita yang tergabung ke dalam Badan Usaha Penyidik Kemerdekaan Indonesia berembuk di Jakarta untuk menghimpun pokok-pokok pikiran yang kemudian menuangkannya ke dalam naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Merdeka kelak di kemudian hari. Masalah Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu masalah krusial yang sangat penting dibahas oleh para founding fathers kita pada waktu itu. Berbicara para tokoh kita, almarhum Kiai Haji Mashkur, almarhum Kiai Haji Wahid Hashim, almarhum Ki Bagus Hadi Kusumo, almarhum Kiai Haji Ahmad Sanusi, almarhum Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo, almarhum Kiai Haji Agus Salim, dan lain-lain tokoh-tokoh Islam di masa itu. Pada waktu itu ditanyakanlah, apakah kita akan membentuk kerajaan atau membentuk sebuah republik? 8 orang wakil dari Solo menghendaki kita merdeka sebagai sebuah kerajaan.
Tapi tokoh-tokoh Islam yang pada waktu itu mempersilahkan Dr. Sukiman Wiryosanjoyo untuk berbicara. Dr. Sukiman mengatakan, lihat dari perspektif Islam, khilafat yang ada di masa awal sejarah Islam lebih mendekati sebuah sistem republik daripada sebuah sistem kerajaan. Karena itu, tokoh-tokoh Islam, anggota-anggota BPU PKI itu sepakat untuk membentuk sebuah republik, bukan sebuah kerajaan. Ketika membahas kriteria calon presiden, seperti apakah calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia itu? Ini perdebatan agak alot. Disepakati satu kalimat, Presiden Republik Indonesia adalah orang Indonesia asli. Apakah yang dimaksud orang Indonesia asli? Alam pikiran yang hidup pada waktu itu, berdasarkan pasal 131 dari Indische Staatregeling atau Undang-Undang Dasar Hindia Belanda, menyatakan penduduk Nusantara atau penduduk Nederlands India atau penduduk Hindia Belanda dibagi 3 golongan. Pertama adalah golongan Eropa, kedua adalah golongan Timur Asing, yakni orang-orang keturunan Tionghoa, keturunan Arab, keturunan Jepang, India, dan lain-lain. Yang ketiga adalah golongan orang Indonesia asli, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah inlander, orang pribumi, orang Indonesia asli. Yang menjadi presiden Republik Indonesia ialah orang Indonesia asli. Artinya bukan keturunan Eropa, bukan keturunan Timur Asing, bukan keturunan Tionghoa, bukan keturunan Arab, bukan keturunan India, dan lain-lain sebagainya. Itu pikiran pada waktu tahun 45. Pada waktu itu ada seorang tokoh yang keberatan. Yang keberatan itu Abdurrahman Baswedan. Ya. Ketua Partai Arab Indonesia yang belakangan bergabung kepada Partai Masyumi. Almarhum Abdurrahman Baswedan keberatan. Mengapa harus orang Indonesia asli? Tapi keberatan itu hanya singkat dicatat. Saya harus menginterview almarhum Abdurrahman Baswedan pada tahun 78 tentang keberatan apa yang beliau kemukakan. Beliau mengatakan mestinya keturunan Arab di Indonesia sudah harus dianggap sama dengan golongan inlander atau golongan pribumi. Karena ngotot, akhirnya Bung Karno memanggil Pak Baswedan ke satu ruangan. Dan kata Pak Baswedan, Soekarno bilang, Bas, ye jangan macam-macam. Ya, kalau ye ngotot soal ini, nanti kita merdeka bisa-bisa Jepang yang jadi presiden. Ya, karena itu harus orang Indonesia asli. Itulah katanya, mengapa sebab saya akhirnya tidak membantah lagi. Tapi ketika beliau bersama ke Haji Agus Salim menghadap Raja Farouk untuk mendapatkan pengakuan Republik Indonesia, menurut Pak Baswedan, persoalan itu ditanyakan lagi oleh Raja Farouk kepada beliau. Itu sejarah. Sejarah masa yang lalu. Tokoh-tokoh Islam tidak puas hanya dikatakan presiden itu orang Indonesia asli. Semua meminta satu tambahan. Presiden Republik Indonesia ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Debat ini alot. Sampai Bung Karno akhirnya sempat mengatakan, tuan-tuan tentu mengerti, sebagian besar penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Tentu presiden itu akan beragama Islam. Tapi para tokoh Islam semua mengatakan tidak cukup. Harus ada jaminan konstitusional. Presiden adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Akhirnya itu yang disepakati. Walaupun hilang 18 Agustus tahun 1945,
bersamaan dengan hilangnya 7 kata dari Piagam Jakarta. Amandemen UUD 45 tahun 2003 mengubah lagi syarat presiden. Presiden Indonesia adalah warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menjadi warga negara lain atas kehendaknya sendiri. Itulah yang ada sekarang. Meskipun Undang-Undang Dasar mengatakan demikian, tapi mengingat peran presiden dan wakil presiden sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan negara Republik Indonesia, maka tidak pernah ada proses pemilihan presiden dan wakil presiden yang tidak dibicarakan oleh umat Islam. Pada tahun 1999, saya pada waktu itu bersama-sama dengan almarhum Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, Ibu Megawati maju sebagai calon presiden. Atas desakan dari kawan-kawan, Pak Yusril, Anda masih muda, berikan kesempatan kepada saudara kita, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Maka saya mundur memberikan kesempatan itu. Dan sesudah peristiwa itu, almarhum Kiai Haji Abdullah Fakih dari Langitan menyalami dan memeluk saya. Terima kasih Pak Yusril, sampean sudah mengalah. Ya, sampean sudah memberikan kesempatan kepada Kiai Haji Abdul Rahman Wahid menjadi Presiden Republik Indonesia. Itulah sejarah di masa lalu. Sekarang kita menghadapi pemilihan presiden dan wakil presiden lagi dalam satu sistem yang baru, pemilu serentak, di mana pemilu legislatif dan pemilu presiden dilaksanakan pada hari yang sama. Dan ini menimbulkan persoalan-persoalan baru dalam kehidupan masyarakat dan bangsa kita. Diskusi-diskusi ini akhirnya mendorong sejumlah tokoh menggagas adanya ijtima ulama untuk memilih presiden dan wakil presiden. Saya dan mungkin juga ada sebagian di antara kita yang hadir pada kesempatan ini juga hadir pada kesempatan ijtima ulama di Hotel Peninsula Jakarta itu. Ijtima itu memutuskan memberikan dukungan kepada Saudara Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden. Lalu kemudian wakil presidennya itu disebut nama 2 orang. Pertama adalah Ustadz Haji Abdul Somad, ya. Yang kedua adalah Habib Salim Segaf Al-Jufri yang disuruh pilih kepada Prabowo Subianto. Pertimbangannya pada waktu itu supaya ada ulama yang mendampingi Pak Prabowo. Supaya ada ulama. Dari situlah ada dialog saya dengan Habib Rizik yang tadi diminta oleh Pak Kiai Nur Iskandar untuk dijelaskan kepada para alim ulama yang hadir pada kesempatan ini. Akhirnya beda dari apa yang diusulkan dalam ijtima itu. Pak Prabowo malah bukan memilih ulama, yang dipilih adalah seorang pengusaha, Saudara Sandiaga Uno. Tidak lama kemudian, Pak Jokowi yang tidak disuruh oleh siapa-siapa untuk memilih ulama, malah memilih seorang ulama. Itu kejadiannya. Itu membuat, mohon maaf saya mengatakan, saya dan keluarga besar Bulan Bintang jadi bertanya-tanya, gimana ini? Ini kok disuruh memilih salah satu di antara 2 ulama, yang dipilih malah bukan ulama. Pak Jokowi yang nggak disuruh siapa-siapa, milih siapa, nggak ada yang nyuruh, malah memutuskan memilih ulama. Inilah latar belakang dialog saya dengan Habib Rizik itu. Mula-mula telepon-teleponan, sudah itu WA-WA-an. Nah, Habib, ini bagaimana ceritanya? Kok disuruh milih ulama, Ustadz Samad sama Habib Salim, kok yang dipilih pedagang? Gimana ini, Bib? Saya ngomong sama Habib Rizik. Ya, kita tahu semua.
Nah, bahasa lisan saya, Prabowo ini Islamnya nggak jelas. Nah, itu rekaman suara lisan itu tidak ada, sudah karena memang tidak direkam. Ya. Belakangan dikatakan bahwa saya bohong. Saya bohong. Katanya sudah lebih 2 tahun yang lalu saya tidak pernah ada komunikasi dengan Habib Rizik. Saya pikir saya tidak punya track record membohongi orang banyak. Ya. Saya pernah menulis pidato Presiden Soeharto selama lebih kurang 6-7 tahun. Ya. Menulis semua surat-surat Presiden. Bahkan kalau saya sore-sore datang, Pak Harto, Ril, ini surat apa? Ini surat ini Pak. Sudah benar isinya. Sudah Pak, ya sudah. Dibaca aja enggak? Teken aja sama Pak Harto. Almarhum Bapak Muhammad Natsir sama. Saya 14 tahun menjadi sekretaris beliau. Menjadi staf beliau. Satu hari, beliau minta saya menulis surat kepada Sekjen Muktamar Alam Islami, Dr. Inamullah Khan di Karachi, Pakistan. Karena buru-buru Pak Nasir, Saudara Yusril, itu kertas kosong saya teken saja. Nanti saudara ketik apa bunyi suratnya. Ya. Alhamdulillah sampai Pak Natsir meninggal, sampai Pak Harto wafat, belum pernah saya khianat kepada beliau. Ya. Ya. Sebab begitu kepercayaan diberikan orang, bagi saya itu adalah pertarungan yang luar biasa. Sekali saya salah, habis saya. Sekali khianat, habis saya. Karena saya katakan pada Habib Rizik, saya tidak punya track record berbohong kepada orang banyak. Berbohong pada orang perorangan pun tidak. Saya mengatakan yang benar. Karena saya diserang melalui video dikatakan saya bohong berkali-kali, saya ungkapkan semua chatnya. Loh, ini loh pembicaraan beliau sama saya. Ini bukti tidak bisa dibantah oleh siapapun. Karena semua pembicaraan WhatsApp itu direkam oleh provider. Bisa dicek di Telkomsel, ada semua rekamannya. Semua ada. Ya. Saya katakan jangan dibalik-balik dong. Jangan saya yang dituduh mengatakan Prabowo lemah Islamnya. Jangan saya yang dituduh kok mau ngetes iman orang, mau menilai iman orang. Saya bilang saya jauh daripada hal seperti itu. Yang bilang bahwa Prabowo itu lemah Islam, itu antum, Bib, bukan saya. Nah, ini teksnya. Ya. Saya tulis begini kepada beliau. Ya. Mula-mula mempersoalkan ini. Lalu jawab beliau, Assalamualaikum. Ya, kita memang sangat dilematis. Di satu sisi umat ingin ganti presiden karena berbagai alasan yang sangat mendasar. Dan di sisi lain alternatif pilihannya PS tidak didampingi ulama. Ini omongannya Habib Rizik, tercatat semua. Dukungan Ijtima untuk PS harus berdampingan dengan cawapres ulama justru karena kita tahu PS lemah tentang Islam dan lingkarannya pun masih banyak yang Islamofobia. Nah, di sini ada lagi ngomong soal SBY. Ya, saya bilang orang Demokrat jangan marah sama saya, yang ngomong Rizik bukan saya kok. Ya. Dia mengatakan, apalagi PS sudah terjebak dengan SBY yang sedang propaganda melawan politik Islam yang disebutnya politik integritas, beraroma sara, dan ini juga salah satu sebab kandasnya cawapres ulama. Ini Ijtima hanya punya satu jalan untuk dukung PS, yaitu ikat dengan fakta integritas yang berisi nilai-nilai syariat Islam. Jika ini ditolak PS, maka tidak ada jalan lain kecuali abstain sampai PS mau tanda tangan fakta integritas sebagai misak perjanjian antara capres dan ulama, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu saya mengatakan gini, ini tulisan saya lagi, Beb, lebih bagus kalau fakta integritas diajukan kepada kedua calon presiden untuk menjaga kewibawaan para ulama. Sebab kalau hanya dukung Prabowo, tapi andai kata dia kalah sama Jokowi, maka kita mempertaruhkan kewibawaan para ulama. Pada hemat saya, apapun yang disodorkan ke Prabowo, dia pasti akan tanda tangan. Namun tidak ada jaminan bahwa fakta integritas itu, apalagi isinya berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam,
akan dilaksanakan Prabowo, ini juga menurunkan wibawa para ulama dan seterusnya. Jadi ini semua ada, saya tidak akan bacakan semua, panjang. Jadi itu yang sebenarnya terjadi. Lalu orang tanya, ini Pak Yusril kok jadi pengkhianat, kata Habib Rizik. Saya bilang, kapan saya dikasih amanat sama Habib Rizik, kok saya dibilang jadi pengkhianat? Ya. Ya. Saya tidak pernah memutuskan sampai terakhir memutuskan memilih mendukung Pak Jokowi, Pak Kiai Ma'ruf Amin. Sebelumnya saya tidak pernah mendukung siapapun. Baik mendukung Prabowo, juga mendukung Pak Jokowi. Bilang kami mau pelajari dulu, kami dalami lebih dulu. Akhirnya setelah bermusyawarah panjang dengan kawan-kawan, keluarga besar Bulan Bintang, kami menyepakati, kami memberikan dukungan kepada Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf Amin. Mengapa? Lah ini yang ada ulamanya. Haruslah didampingi ulama. Pak Prabowo kalau menang didampingi ulama, Pak Jokowi pun kalau menang harus didampingi ulama. Pak Prabowo sudah memilih bukan ulama. Pak Jokowi sudah memilih ulama. Tidak ada alasan kita untuk menolak pencalonan Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf Amin. Ini dasar dari pikiran kita semua. Ini kok setelah itu dilecehkan terus seolah-olah Pak Kiai Ma'ruf ini bukan ulama. Lah siapa yang meragukan keulamaan daripada Kiai Ma'ruf Amin ini? Tidak ada. Ya, beliau tokoh Nahdlatul Ulama. Beliau mantan ketua Majelis Ulama. Masa ketua Majelis Ulama bukan ulama? Yang benar aja. Nah, tapi sudah begitu rupa propaganda ini dibuat, disudutkan, dan dalam Pilpres kali ini saya melihat eksploitasi terhadap Islam dilakukan dengan cara masif dan luar biasa. Padahal belum tentu yang didukung itu adalah kepentingan Islam. Ini yang harus menjadi kesadaran kita bersama. Dan inilah penjelasan saya kepada Bapak, para kiai, para alim ulama semua. Dengan bertanggung jawab moral saya menjelaskan ini. Sengaja saya menjelaskannya dengan diberi kesempatan tadi oleh Pak Kiai Nur Iskandar supaya saya menyampaikan ini kepada para kiai dan para ulama. Artinya memang klarifikasi ini kiranya menjadi jelas bagi kita semua siapa yang bohong dan siapa yang ngomong benar. Saya kira menjadi jelas dengan bukti-bukti yang ada ini.